Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menarik. Yang pertama adalah saham request, yaitu adalah BMSR. Yang kedua adalah ISAT. Yang ketiga adalah SL. Yang keempat adalah Friend. Yang kelima adalah Telkom. Dan yang terakhir adalah ERA. Oke, langsung saja kita ke analisanya. BMSR hari ini ditutup menguat 2,66% di harga 770. Kalau dilihat dari transaksi asing tidak ada transaksi. Kalau dilihat dari broker summary, BMSR ini ada distribusi oleh SC. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal BMSR ini sudah naik tinggi ya teman-teman. Jadi saat ini dia harusnya memang koreksi dulu. Kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk BMSR? Untuk BMSR saya rasa supportnya saat ini berada di 720 ya teman-teman. Kalau dilihat dari teknikal sebenarnya kalau kenaikan seperti ini itu tidak wajar, karena nanti bisa turun berjilid-jilid, ARB berjilid-jilid seperti ini, dan dia ada masanya konsolidasi terlebih dahulu. Jadi ini kurang lebih kalau menurut saya sama seperti saham SMDR. Jadi kalau seperti ini gimana? Untuk saat ini saya rasa saya lebih memilih wait and see aja ya teman-teman. Kenapa? Karena saat ini supportnya ada di 720 dan saat ini dia juga masih konsolidasi jauh. Jadi tunggu dia di support. Jika memang dia dikasih naik saat ini, kalau saya tidak FOMO atau fear of missing out, lebih baik saya mencari momen di saham lain. Jika teman-teman punya saham BMSR, sebaiknya wait and see aja dulu karena saat ini dia sedang konsolidasi. Oke, terima kasih. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah ISAT atau Indosat. ISAT atau Indosat hari ini ditutup terkoreksi 0,34% di harga 7.200. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ISAT atau Indosat ada akumulasi oleh BB. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Indosat ini saya rasa menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dia juga akan membagikan dividennya. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai ke bawah, baca di bawah 0 juga sudah mulai terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Indosat? Untuk Indosat saya rasa teman-teman, jika ini memang masih berada di support, saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu, karena nanti besoknya ini sudah pembagian dividen, dan nanti jika kena dividen trap maka teman-teman bisa saja rugi karena pasti dibawa turun terlebih dahulu. Apalagi untuk dividen Indosat ini juga termasuk lumayan banyak ya teman-teman. Jadi untuk saat ini meskipun dia berada di support, saya rasa saya tidak menyarankan untuk membeli. Tunggu saja di bawah di MA50 sekitar harga 6.750-an. Jadi setelah pembagian dividen nanti teman-teman bisa spek buy lagi. Seperti itu untuk Indosat. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah SL. SL hari ini ditutup menguat 0,74% di harga 2.700. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, SL ada akumulasi oleh CC. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal SL ini sebenarnya menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas lagi, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya masih nanggung, jadi belum ada indikasi penjualan atau pembelian. Lalu gimana untuk insight-nya SL? Untuk SL saya rasa dia berada di support ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memiliki saham SL, teman-teman bisa spek buy di harga 2.700. Tapi kalau menurut saya teman-teman, ini seharusnya dia break resisten satu tick saja di atas support. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini sebenarnya 50-50, saya tidak menyarankan untuk membeli. Saya lebih memilih wait and see aja dulu, kecuali jika memang besok Senin itu open sama dengan low, itu teman-teman bisa spek buy untuk fast trade. Nanti targetnya ya kurang lebih sekitar 3% berada di resisten di harga 2.770. Seperti itu untuk SL. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Jadi tolong teman-teman analisa ulang lagi supaya nanti bisa mendapatkan harga yang pas untuk pembelian sebuah saham. Seperti itu. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Friend.
Friend, hari ini ditutup menguat 5,31% di harga 99. Kalau dilihat dari transaksi asing, friend, ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, friend, ada akumulasi dan distribusi sama. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, friend, ini juga sudah naik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini biasa saja sebenarnya. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke bawah, baca di bawahnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk friend? Untuk friend, saya rasa ini sebenarnya menarik sekali teman-teman, tapi jika membeli di harga sekarang saya rasa ini risk rewardnya tidak menarik lagi, karena resistennya itu ada di harga 100. Jika teman-teman punya saham di bawah, yaitu di sekitar harga MA50 atau support horizontal, maka seharusnya teman-teman sudah profit sekitar 6%. Nah, ini kan menarik. Saya sebenarnya juga biasanya trading di atas MA50 ya teman-teman. Apalagi di sini juga ada support horizontalnya, jadi menarik sekali untuk friend. Untuk saat ini saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk friend, karena saat ini harganya sudah nanggung, resisten ada di harga 100 dan supportnya ada di harga 90. Seperti itu untuk friend. Lanjut ke saham yang kelima, yaitu adalah Telkom. Telkom hari ini ditutup terkoreksi 1,75% di harga 4.490. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Telkom ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, Telkom ini sebenarnya menarik. Kalau dilihat dari volumenya pun juga banyak ya teman-teman 2 mingguan ini. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah bawah, baca di bawahnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk Telkom? Untuk Telkom saya rasa jika harga sekarang ini saya lebih memilih wait and see saja dulu, karena supportnya itu di sekitar harga 4.400. Jadi tunggu saja nanti di support di harga 4.400. Kalau sekarang risk rewardnya ini juga tidak menarik, apalagi Telkom ini tadi juga sedang open gap down. Telkom menarik jika nanti berada di support 4.400 dan harusnya tidak turun dari itu, karena saat ini dia sudah membentuk higher high dan lower high. Seperti itu untuk Telkom, saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ERA. ERA hari ini ditutup menguat 1,21% di harga 498. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, ERA ada distribusi oleh RX. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ERA ini juga menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah bawah, baca di bawahnya juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual, jadi waktunya ada pembelian. Lalu gimana untuk ERA? Untuk ERA saat ini dia sudah berada di support. Menariknya itu yang pertama, lalu dia saat ini juga masih konsolidasi. Jika teman-teman membeli di support, maka supportnya itu ada di harga 494 ya teman-teman. Jadi harusnya dia tidak turun dari 494. Jika teman-teman ingin memiliki saham ERA, maka bisa spike buy di harga 494, barangkali nanti dikasih. Jika teman-teman nekat untuk membeli ERA, maka juga tidak masalah, karena risk rewardnya itu 1:2, jadi tidak masalah untuk ERA. Tapi disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi, jadi sesuaikan saja dengan trading plan teman-teman, karena ini hanya insight saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.